Kalau Anda termasuk ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang senang memanjakan suami atau memanjakan istri dan anak-anak dengan kue buatan sendiri, maka kue Havermout ini layak untuk dicoba. Rasanya enak sekali, pokoknya enak sekali. Dan cara membuatnya sangat mudah, bahan-bahannya pun gampang untuk didapatkan. Nah, saya akan membuat kue kering Havermout, tapi sebelumnya saya ke tempat ini dulu ya. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini suasana menjelang Natal di Belanda. Menjelang Natal ini, orang-orang Belanda mulai sibuk mencari kembang, tanaman, ataupun buket yang berkaitan dengan tema Natal. Tapi yang paling banyak dicari orang adalah tanaman yang di Indonesia disebut tanaman kastuba. Daunnya berwarna merah, ada juga yang berwarna lebih terang. Tanaman ini menjadi simbol Natal. Ada legenda dari Meksiko yang melatar belakangi mengapa tanaman ini menjadi simbol Natal. Ya, setiap bangsa mempunyai legendanya sendiri. Karena tanaman ini awalnya berasal dari Meksiko, sehingga legendanya juga dari Meksiko. Menurut legenda, awalnya seorang anak miskin bernama Pepita ingin memberi persembahan kepada Tuhan pada malam Natal. Tapi karena tidak punya apa-apa, anak ini hanya bisa memetik dedaunan di jalan yang dirangkainya menjadi buket. Ketika dipersembahkan di gereja, dedaunan itu berubah warnanya menjadi merah. Umat yang hadir di gereja menganggap ini sebagai keajaiban Natal. Sejak itulah daun ini menjadi simbol Natal. Kisah seperti ini bisa kita klik di Wikipedia. Zaman sekarang, informasi apa sih yang tidak bisa kita dapatkan di Google? Tergantung kitanya saja bisa memilah-milah mana sumber yang kredibel dan mana yang tidak kredibel. Sekarang waktunya pulang dan bikin kue Havermout. Untuk membuat kue kering Havermout atau kue oatmeal berikut ini cara saya membuatnya. Ikuti terus videonya ya. Pertama-tama saya mencampur tepung, baking soda, garam, dan bubuk kayu manis. Kemudian sisihkan. Selanjutnya saya akan memixer mentega, gula pasir, dan gula kastor. Adonan ini dimixer sampai halus selama kurang lebih 5 menit. Lalu saya masukkan telur satu persatu, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga vanilla ekstrak. Setelah tercampur merata, masukkan tepung terigu yang telah dicampur dengan baking soda, bubuk kayu manis, dan garam. Saya akan memixernya dengan mesin, tapi untuk menghindari agar bubuk tepungnya tidak berhamburan kemana-mana, sebelumnya saya mencampurnya seadanya dulu secara manual. Selanjutnya dicampur, jangan terlalu lama, yang penting sudah cukup tercampur merata. Berikutnya masukkan Havermout atau oatmeal, juga kismis. Kemudian dicampur sebentar saja sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata,
adonan ini siap untuk dibentuk. Di sini saya menggunakan sendok es krim, tapi bisa juga menggunakan sendok lainnya. Saya menaruhnya di atas plat untuk oven yang dialasi baking paper. Pastikan beri jarak yang cukup antara satu dan yang lainnya, karena saat dipanggang, kue ini akan mengembang. Kue ini lalu saya bulatkan satu persatu. Tidak perlu dipipihkan atau diratakan, karena pada saat dipanggang di oven, kue ini tidak lagi berbentuk bulat dan akan menjadi rata dengan sendirinya. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan temperatur 190 derajat Celcius dan kue ini akan dipanggang selama 15 menit. Tapi sebaiknya disesuaikan dengan jenis oven karena tiap-tiap oven punya spesifikasi yang berbeda. Nah, setelah dikeluarkan dari oven, kuenya didinginkan dulu karena kue yang baru keluar dari oven teksturnya masih lunak, belum sempurna. Setelah kue ini didinginkan, barulah kue ini terasa renyah, tidak lagi lunak seperti waktu baru dikeluarkan dari oven. Rasanya betul-betul lumer di lidah, enak sekali, perfecto. What is your favorite koekje? Ja, deze wel. Ja? Ja, havermout. Orang Indonesia bilang havermout, orang Belanda bilang havermalt. Rasanya lumer di lidah, tidak kering di gigitan. Rasanya lembut. Meskipun kue kering tapi rasanya tidak kering. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.